Ya, kembali lagi di Sven Story. Seperti yang kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua ini dikuasai Berlin oleh tentara Uni Soviet dan peristiwa bom atom pada 3 Juni 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia Kedua pun dimenangkan oleh Sekutu. Namun apa yang terjadi kepada negara yang pihak poros? Salah satunya adalah Jerman. The stern voice of retributive justice comes to Berlin with a heavy drum upon it. From Berlin come the orders which mean never get confident. From Berlin also, Germany watched with avidity the agony of those millions of refugees. War turned into civil. Setelah dikonfirmasi bahwa Hitler bunuh diri di bunker, kepemimpinan diambil alih oleh Admiral Karl Dönitz dan menyerah pada Sekutu pada tanggal 7-8 Juni. Setelah wilayah Jerman dikuasai, Sekutu melakukan denazification atau membebaskan Jerman dari pengaruh Nazi yang masih mencokol di sana, yaitu dengan menghukum para penjahat perang di peradilan Nuremberg atau mencabut ex-Nazi dari kekuatan politik. Jerman juga kehilangan seperempat teritorinya, ya ini yang sebelah timur, itu diambil alih oleh Polandia. Lalu wilayah sisanya bagaimana? Nah, menurut konferensi Potsdam pada 17 Juli sampai 2 Agustus 1945, para Sekutu resmi membelah Jerman menjadi 4 wilayah zona militer, yaitu wilayah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Tentu saja, Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan infrastruktur dan bangunan lainnya pokoknya hancur, baik itu di pihak Sekutu maupun pihak poros, yaitu Jerman dan Jepang. Nah, Jerman juga kota-kotanya udah runtuh, terutama kota besar seperti Berlin, ibu kotanya, setelah dibombardir oleh Soviet. Lalu apa yang Sekutu lakukan? Mereka melakukan pembangunan ulang atau rekonstruksi agar bisa dihuni lagi dan tidak membebani pihak Sekutu. Lalu Uni Soviet juga memiliki kerugian yang besar pada saat Perang Dunia Kedua, karena wilayah timur Jerman yang kurang populasi serta industrinya yang kurang banyak dibandingkan yang di sisi barat, maka Uni Soviet mengajukan proposal ke tiga negara tersebut untuk mencaplok sebagian wilayah Jerman bagian barat. Namun tentu saja itu ditolak pada tahun 1946, dan itu awal yang mengakibatkan perang dingin juga, yaitu Uni Soviet mulai retak dengan Amerika Serikat. Lalu kebijakan Amerika Serikat untuk merekonstruksi negara-negara setelah Perang Dunia Kedua, yaitu Marshall Plan. Itu dengan mendanai negara-negara sekutunya seperti Inggris, terus Belanda, Perancis, Soviet, dan lain-lainnya. Namun Soviet menolak dan malah dibalas dengan blokade Berlin pada 1948. Dan wilayah Berlin juga dibagi menjadi 4 zona, sama seperti tadi, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan juga Uni Soviet. Lalu bagaimana cara membawa suplai makanan kepada warga-warga Berlin, terutama Berlin Barat ya? Nah, maka
Amerika Serikat melakukan operasi Berlin Airlift atau mengirim suplai ke Berlin melalui jalur udara, dan itu dianggap berhasil. Lalu setelah tahun 1949, yang dimana kedua Jerman ini, Jerman Barat dan Jerman Timur, mulai dipengaruhi oleh ideologi negara sebelahnya atau negara yang menguasai daerah itu seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, untuk Jerman Barat, mereka mendirikan Federal Jerman atau ya itu Jermannya versi kapitalis, sedangkan Democratic Jerman atau Jerman Timur itu ada Jerman versi komunisnya. Dan disitulah terjadi perang dingin di Jerman antara kapitalis dan komunis. Sudah bisa dilihat bahwa perbedaan yang signifikan tentang kondisi ekonomi di kedua negara tersebut bisa dilihat bahwa Jerman Barat ini lebih unggul dalam masa ekonomi, bahkan lebih makmur daripada Jerman Timur yang kebanyakan tingkat kelaparannya itu lebih tinggi daripada yang di barat. Dan tentu saja banyak orang yang ingin pergi ke Jerman Barat karena ya ekonominya yang naik serta angka harapan hidup yang saya bilang cukup tinggi juga daripada Jerman Timur. Hal ini juga dibuktikan dengan tragedi Miracle atau Wunder gitu kalau salah bahasa Jermannya, itu terjadi di Jerman Barat setelah kontribusi yang besar pada beberapa perang kecil, terutama perang Korea. There are troubles today in Europe and elsewhere. We can work with communists, let them come to Berlin. Lalu Uni Soviet menjawabnya dengan tembok Berlin atau Berlin Wall yang kita kenal runtuh pada 1990. Nah, Berlin Wall ini sebagai jawaban untuk menangkal orang-orang yang rakyat Jerman Timur pergi ke atau kabur ke Jerman Barat. Namun tembok Berlin atau Berlin Wall ini runtuh pada 9 November 1989 ketika Sekretaris Pers Jerman Timur salah berbicara, yaitu pada saat konferensi yang dimana dia menyatakan bahwa warga Jerman Timur boleh bermigrasi ke Jerman Barat. Namun pernyataan itu salah. Kenapa? Karena seharusnya itu diperbolehkan beberapa bulan sebelumnya. Namun dia menyatakan bahwa itu boleh sekarang, itu seperti boleh sekarang. Nah, karena sudah kagok gitu ya, warga Jerman Timur sudah mulai menerobos perbatasan gitu ya, perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, maka diperbolehkanlah warga Jerman Timur untuk pergi ke Jerman Barat, dan situlah akhir-akhir dari tembok Berlin dan runtuh ya, tahun 1990. Karena hal ini, ketika Berlin bersatu, Parlemen Jerman Barat pun menyanyikan lagu nasional untuk memperingati hari ini. Tapi ada satu tokoh sentral yang menyebabkan Jerman itu bersatu kembali sampai sekarang. Tokoh tersebut bernama Helmut Kohl. Nah, beliau pada saat perayaan tembok Berlin sedang berada di Polandia untuk merayakan
apa ya, semacam pesta demokrasi pertama mereka ya, pemilihan pertama mereka di Polandia. Lalu setelah mendengar kabar bahwa tembok Berlin hancur, Helmut Kohl siap-siap menyiapkan agenda untuk mempersatukan Jerman. Yang dimana hal ini juga ditakuti oleh pihak Barat maupun Uni Soviet. Kenapa? Karena mereka akan teringat lagi Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1, yang dimana Jerman ini merupakan musuh terbesar mereka pada kedua perang besar itu. Rencana yang dibuat oleh Helmut Kohl ini diam-diam ya. Bahkan ketika ia pulang kembali ke Jerman, hanya beberapa orang yang mengetahui tentang rencananya untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Tentu saja Helmut Kohl memerlukan diplomasi gitu ya, untuk memperkuat agendanya untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertama-tama diplomasi dilakukan kepada Jerman Timur. Diplomasi ke Jerman Timur bisa dibilang cukup mudah karena tinggal menjanjikan ekonomi yang stabil dan kehidupan yang makmur. Tentu saja bisa kita ketahui bahwa Jerman Timur itu kurang makmur gitu ya. Nah, jadi mereka mau nggak mau ya harus gabung dengan Jerman Barat. Tidak hanya itu saja, Helmut Kohl lalu berdiplomasi dengan Prancis yang berujung pada pembentukan Uni Eropa. Makanya dalam Uni Eropa itu Prancis dan Jerman itu sangat menentukan bagi komunitas-komunitas di Uni Eropa. Kenapa bisa mendorong pembentukan Uni Eropa? Itu karena Prancis sendiri pada saat itu dipimpin oleh Francois Mitterrand, yang dimana dia memanfaatkan situasi ini daripada membuat Jerman itu sebagai musuh. Nah, dia membuat Jerman itu sebagai sekutu agar bisa simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itu Prancis menyetujui bahwa Jerman itu harus disatukan. Berlanjut diplomasi dengan Amerika Serikat, yang pada saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh George Bush. Nah, George Bush memandang bahwa reunifikasi Jerman itu merupakan hal yang menguntungkan di Perang Dingin ini. Kenapa? Karena itu sebagai perbatasan militer NATO agar dekat aja dengan Uni Soviet. Oleh karena itu tanpa pikir panjang gitu ya, George Bush menyetujui penyatuan Jerman. Lalu bagaimana dengan Soviet yang pasti gak mau lah untuk menyerahkan tanah komunis mereka gitu, atau tanah negara satelit mereka secara cuma-cuma gitu. Nah, pada saat tahun 1990 Uni Soviet itu dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, yang dimana pada saat itu Uni Soviet juga mengalami keruntuhan ekonomi ya, karena beban dari Uni Sovietnya sendiri serta beban untuk menghidupi Jerman Timur juga. Nah, oleh karena itu Gorbachev istilahnya menjual Jerman Timur demi ekonomi, membantu ekonomi Soviet. Lalu tinggal satu lagi negara yang sangat sulit untuk diajak diplomasi, yaitu Inggris. Karena pada saat itu Inggris dipegang Perdana Menterinya itu Margaret Thatcher, yang dimana dia ini sangat anti-Nazi gitu ya. Dia bersikeras bahwa penyatuan Jerman ini nggak boleh gitu. Tapi karena negara-negara besar seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet udah setuju, Inggris juga mau nggak mau harus setuju gitu. Nah, pada saat itulah Jerman mulai reunifikasi kembali, bersatu kembali. Namun sebagian wilayahnya itu hilang. Bagian timur yang tadi seperempat teritori itu menjadi teritori Polandia dan Uni Soviet. Dan pada akhirnya Jerman kembali bersatu sampai sekarang ya, dan bebas dari zona militer tadi, yaitu 4 negara yang menguasai wilayah-wilayah Jerman pada 1990. Dan sekarang Jerman menjadi negara yang kuat di politik internasional maupun politik di Uni Eropa. Untuk segitu saja untuk pembahasan Jerman.
Ya mungkin selanjutnya akan bahas juga mengenai Jepang setelah Perang Dunia Kedua gimana. Tunggu aja di video selanjutnya.